Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Leader semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Leader semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Leader semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah segera angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Leader semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang riba maupun non riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-caranya Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh riba lagi, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok, dihinakan, digunjing oleh manusia lain, tanpa ditekan manusia lain. Semoga sobat Leader semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, segera halal. Dan untuk sobat Leaderku semuanya yang saat ini mungkin masih menantikan momongan, semoga Allah segera karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Semoga sobat Leaderku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah segera bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Leaderku semuanya yang saat ini masih berkubang dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah dan segera berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Untuk sobat Leaderku semua yang saat ini sedang berhijrah, tetap semangat dan semoga Allah istiqomahkan hijrahnya di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selalu bersyukur kepada Allah dan terus mendoakan kebaikan untuk saudara muslim kita, karena mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, malaikatnya Allah di atas kita akan berkata amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Oke, kita sekarang masuk di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah tercapture di handphone saya. Kita akan coba jawab satu persatu ya. Barangkali mungkin ini ada pertanyaan teman-teman semuanya. Ini yang pertama dari Sim Kuring. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kenapa gara-gara channel sholawat Ustadz Yusuf Mansur, semua channel muncul tentang sholawat? Cari uang di YouTube. Begitu saya tanya channelnya, mereka aja cuma nyuruh sholawat. Tapi channel-channel itu belum praktek juga. Kadang-kadang lucu juga, bingung. Mohon pencerahannya biar terang. Kalau saya yang ditanya gini, selagi channel-channel itu tidak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, yang bertentangan dengan syariat Islam, monggo persilahkan, biarkan aja. Tinggal kitanya ini sebagai netizen yang nonton, sesuai nggak dengan hati kita, sesuai masuk di kepala kita, masuk bisa diterima akal kita, bisa diterima hati kita, monggo kita pakai. Tapi kalau bertentangan dengan akal kita, dengan hati nurani kita, tinggalkan aja. Nggak perlu komentar buruk di sana, nggak perlu kasih dislike di situ, karena itu semua nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita komentar buruk akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti ya. Dan itu juga salah satunya menghambat rezeki kita, menghambat doa-doa kita dijabah karena apa? Hasad hati. Biarkan aja beliau-beliau semuanya. Ada juga yang pernah nyampein ke saya, Umi, channel ini loh, dulunya itu bukan channel sholawat loh, terus banting setir jadi channel sholawat. Dulu pada saat channelnya upload bisnisnya ya, upload ininya, kegiatannya yang apa, piara-piara binatang apa segala macem, subscribernya nggak naik-naik. Tapi setelah banting setir jadi channel sholawat, wah banyak banget yang naik. Itu gimana ya Umi? Saya milih untuk tidak menanggapi ya. Biarkan aja. Jalan hidup orang, jalan rezekinya orang itu lain-lain. Ada yang diridhoi punya channel, ada yang diridhoi punya dagangan, ada yang diridhoi punya usaha bisnis, kosmetik atau sebagainya. Selagi Allah meridhoi, biarkan aja. Yang penting beliau nggak menyampaikan sesuatu yang buruk, itu aja udah. Ya, perkara beliau nyuruh orang sholawat tapi beliau nggak sendirinya nggak sholawat, ya itu biarkan jadi pertanggungjawaban beliau kepada Robnya. Yang penting kitanya bersolawat, itu tanggung jawab kita kepada Rob kita ya, tanggung jawab kita kepada Rasul kita gitu. Jadi biarkan aja. Kalau saran saya begitu, biarkan aja. Kalau memang beliau tidak bersolawat dan beliau mengaku bersolawat, ya itu berarti beliau sedang berdusta. Kan ada konsekuensinya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut panjenengan yang disampaikan beliau baik dan panjenengan hidayahnya Allah melalui lisannya beliau itu masuk ke panjenengan, ya dipakai aja gitu intinya ya, biarkan aja. Terus yang selanjutnya
Dari Mbak Anggisa Fitri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, amalan melembutkan hati bisa juga dipakai untuk orang yang telah memfitnah saya? Mohon dibantu jawab dan semoga bisa tolong aminkan ya semua biar tali persaudaraan kami ya putus. Amin. Bisa. Seperti testimoni yang video sebelumnya, yang sebelum ini persis kan saya ada sampaikan ya. Beliau itu tadinya dibenci banget sama orang ini, terus diamalkan amalan melembutkan hati, dan alhamdulillah sekarang hubungan komunikasi keduanya baik. Tapi sepertinya ini teman gitu, antar teman gitu. Jadi bisa. Dari Mbak Nur Hayati. Amin Allahumma amin. Syukran doanya Umi. Umi, aku mau tanya sama Umi, kalau kita mau mendapatkan sholawat boleh nggak Umi? Bacanya cepet ya. Boleh nggak cepet Umi? Soalnya kadang dibarengi sama kegiatan. Apa sholawat kita diterima sama Allah? Sama sholawat itu benar seperti apa Umi? Oh, Panjenengan baca cepet, baca pelan-pelan gitu ya. Yang tahu diterima enggaknya Allah. Tapi insya Allah setahu saya memang semua amalan sholawat itu diterima Allah. Sekalipun diiringi dengan riya. Tapi yang jelas gini ya, saya pernah dengar satu ceramahnya Habib Habsyi ya, yang bersama Habib Novel. Beliau baca gini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan disuruh baca tuh Allahumma sholli alaihi 100 kali. Beliau bacanya cepat. Allahumma sholli alaihi gitu. Beliau bacanya cepat ya. Beliau kan seorang habib ya, zuriatnya Rasulullah. Beliau menyampaikan, apakah diterima Habib? Insya Allah diterima gitu jawab beliau. Itu kan berarti nggak khusyuk. Nah justru itu khusyuk jawaban beliau. Nah kalau orang lain mungkin berbeda pendapat ya, berbeda pandangan. Kalau saya sendiri lebih memilih artikulasinya jelas, lafadznya jelas, dan kalau diartikan itu jelas gitu loh. Jadi misalnya sholawat Jibril, memang bisa sholawat gitu kan. Tapi jatuhnya nanti kalau misalnya kita kecepatan, jadi nggak jelas artikulasinya. Shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad. Usahakan tetap apa? Kita mungkin dapat mengejar target kita, tapi pelafazannya itu harus jelas artikulasinya. Kita itu ngomong apa sih? Yang sedang kita omongin itu apa gitu tadi. Jadi kalau bisa ya, jangan cepet-cepet banget. Tapi kalau misalnya mau cepetnya ya sedang-sedang saja. Kalau nggak mau kelamaan, kalau saya baca Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad kan agak lambat. Nah, dibacanya sedang-sedang saja, tapi artikulasinya itu masih jelas. Gitu. Kitanya sendiri yang merasakan artikulasinya, bukan orang lain gitu ya. Karena kita tidak sedang dijuri oleh manusia, tapi langsung oleh Allah langsung. Dari Mbak Wulandari. Umi, bagaimana mau ibadah sedangkan kita punya bayi? Tolong sarannya. Saya pernah sampaikan sebetulnya ada pertanyaan sama kayak gini, katanya punya bayi nggak bisa ibadah. Gini ya saudariku semuanya yang para ibu ini, bayi kita itu adalah anugerah dari Allah ya, itu amanah yang sangat indah dari Allah. Berapa banyak ya saudara-saudara kita di muka bumi ini yang bahkan menanti momongan aja itu berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang sampai bayi tabung ngabisin ratusan juta, miliaran ada. Sedangkan kita diberikan nikmat Allah ya, dititipin Allah. Bayi-bayi kita ini harusnya kita bersyukur. Jangan justru bayi kita yang anugerah Allah ini dijadikan penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya nih, bagaimana kalau Allah murka? Oh, berarti kamu punya bayi ini, tak karuniai bayi ini, tapi kamu menjadikan bayi ini sebagai alasan kamu nggak beribadah. Ya wes, tak ambil bayimu gimana supaya kamu bisa ibadah? Mau nggak kayak gitu? Ini enggak ya. Jadi sebaiknya kita punya bayi, kita sebagai ibu yang mungkin menyusui atau sebagai ibu yang mungkin agak sedikit repot dalam tanda kutip ya, harusnya kita nikmati dalam kondisi bagaimanapun, sedang sama si bayi, kecuali sedang cebokin nya tadi itu, jangan bersolawat. Tapi selagi masih bisa kayak menabobokkan ya, kayak menyusui, kayak sedang misalnya sedang main sama si bayi, justru kita harus bersolawat supaya bayinya dengar dari kecil itu sudah terbiasa telinganya dengar solawat, dengar namanya Rasulullah disebut, dengar namanya Allah disebut. Terus kalau solawat gimana? Ini bayi saya suka rewel nangis, ya udah fokuskan dulu, mohon izin sama Allah ya Rob, hamba mau sholat, hamba titip bayi hamba dalam penjagaanmu. Kita sholat aja, nangis ya udah biar nangis, emang fitrahnya bayi nangis kan gitu kan. Atau kalau misalnya bayinya udah merangkak, kan udah takutnya kena kesana gitu, pastikan di rumah kita itu aman, tidak ada tabung gas yang mungkin si bayi korek-korek
tidak ada pisau yang mungkin akan dipegang sama si bayi. Jadi kita beribadahnya dengan tenang. Makanya gini, dalam satu riwayat ini seorang sahabat terburu-buru mau ikut sholat jamaah bersama Rasulullah. Rasulullah menegur, apakah kudamu sudah diikat? Belum ya Rasulullah, saya ingin segera ikut sholat gitu. Jangan, ikat dulu kudamu gitu. Diikat dulu kudanya, karena apa? Takutnya apa? Nanti pada saat sholat, kalau kudanya tidak diikat dengan baik, kudanya hilang pikiran sholatnya, itu dalam keadaan sholat pikirannya kemana-mana. Jadi ikat dulu dengan baik gitu kudanya, baru sholatnya tenang, karena udah nggak mikirin si kuda tadi. Sama kita punya bayi kecil yang masih merangkak gitu, dipastikan dulu seisi rumahnya nih aman, kira-kira nggak bakal dijangkau, kita tinggalkan sholat gitu. Perkara nanti dia sholat, kita sholat dia di depan kita, tempat sujud kita didudukin gitu kan, suka gitu kan. Atau kita lagi rukuk tiba-tiba di gendongan kita gitu, atau lagi sujud tiba-tiba di atas kepala kita. Rasulullah kan pernah sholat berjamaah, ini kenapa jamaah dalam hati belakang, ini kenapa Rasulullah nggak bangun-bangun dari sujudnya? Ternyata apa? Ada cucu beliau Hasan Husain yang ada main di kepala beliau ya, Pak, ini merangkak-rangkak gitu ya, namanya anak kecil seperti itu. Jadi jangan jadikan alasan bayi-bayi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Nanti kalau Allah murka gimana? Ya. Terus ini dari Mbak Eka Hamid terakhir. Assalamualaikum Umi dan sahabat, mohon pencerahannya dan berkenan kiranya menjawab pertanyaan saya. Kenapa setiap kali saya bersolawat atau berzikir, dada saya terasa sesak, bahkan tubuh sampai gemetar. Tapi saya berusaha untuk tetap melanjutkan bersolawat. Oke, Mbak Eka Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini banyak dialami oleh anggota grup saya. Banyak. Ada yang satu kali saya ijazahi sholawat Tibil Qulub. Ada juga yang saya ijazahi sholawat Sholawat biasa sih ya sebetulnya, sholawat munjiat. Tiba-tiba beliau itu mengeluhkan, katanya di dalam tubuhnya itu ada yang teriak-teriak stop gitu, terus kepala beliau pusing mau muntah. Sampai-sampai itu beliau pengen pingsan. Ada seperti itu. Ada juga yang udah mualnya luar biasa, kepalanya pusing, terus harus tidur sebentar istirahat baru bisa lanjut gitu. Intinya di dalam tubuh kita itu ada namanya jin. Ya, jinnya jin khorin, jin pendamping. Selain itu juga mungkin ada beberapa orang yang gampang sekali dimasukin jin. Wallahu a'lam bishawab ya. Semua Allah yang lebih tahu. Saya ini hanya hamba yang fakir ilmu. Kalau sampai seperti itu ya, ada indikasi dalam tubuh kita itu ada jin. Yang mana jin itu menolak kalau kita sebut namanya Allah, sebut namanya Rasulullah. Bagaimana solusinya? Lanjutkan terus, jangan takut. Pada saat mau mual gitu, muntah, kepala pusing, keliengan, segala macam, gemeteran, keringat dingin, semua itu ada yang mengalami di grup saya. Lanjutkan terus ya, karena tandanya itu jin dalam tubuh kita itu sudah tidak nyaman. Karena mendengar namanya Rasulullah disebut, karena mendengar namanya Allah disebut, tidak nyaman. Dia memberontak, badan kita dibuatnya tidak tenang, tidak enak, supaya kita berhenti. Tujuan jin memang itu, supaya kita berhenti, nggak lanjutkan. Nanti kalau kita berhenti, oh tenang, oh ternyata enak ya kalau saya nggak bersolawat. Nah, itu jin masuk mengambil keuntungan gitu. Jin itu banyak sekali, dia punya jalan banyak sekali. Ada yang ditiup hidungnya ngantuk, ada yang dibuatnya males capek, ada yang dibuatnya diingat-ingatkan terus sama hutangnya, ada yang dibuatnya diingat-ingatin terus sama mantan pacarnya, jadi nggak move on sehingga malas sholawat. Nah ada juga yang dibuat dirinya nggak nyaman supaya nggak bersolawat, jadi terus saja diterusin terus aja sampai kita merasa nyaman dengan sholawat gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup menjawab ya. Mohon maaf jika jawabannya mungkin masih belum memberikan kepuasan di dalam batin ya, karena itu semuanya karena keterbatasan ilmu saya yang fakir ilmu ini, yang tentunya mungkin ulama-ulama di luar sana bisa lebih menjelaskan. Saya hanya mencoba menjawab sedikit apa yang saya tahu. Jika masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.